Baiklah, kembali ke halaman 122 ya. Baris ketiga dari atas. Namun sebelumnya seperti biasa, pada bapak-bapak yang mau ngopi silahkan ngopi, yang mau rokokan dulu. Jadi ngopi, rokok. Jadi ngopi ngolah pikir, rokok roh sing pokok. Disingkat jadi ngorok. Jadi ngopi ngolah pikir, rokok roh sing pokok. Sapa wonge kang gelem ngolah pikire bakal weruh perkara-perkara sing pokok. Jadi enggak ngeributin perkara-perkara yang enggak patek pokok. Mohon monggo silahkan. Itu termosnya masih ada. Aku juga tak ngopi ya. Ya kalau yang dengkulnya udah mulai kemeng-kemeng, kakinya kesemutan ya, kalau mau blonjor silahkan blonjor, yang santai aja ya. Yang pinggangnya pegel-pegel ya silahkan mundur-mundur cari sandaran. Jangan lupa cari sandaran yang kuat, jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat, nanti malah mundur-mundur kejegur kali gitu ya. Monggo silahkan yang santai aja, yang enak aja. Ayo, nggak usah terlalu tegang ya, santai, slow, tenang, adem, ayem gitu ya, yang jernih pikirannya, hati yang bersih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat bener Pak, ngopi rokok enak. Kopi ketika otak perlu inspirasi ya, kita cari inspirasi, disingkat kopi. Rokok roh yang pokok. Inspirasi itu didapatkan kalau orangnya masih punya roh, masih ada rohnya. Kalau rohnya nggak ada ya nggak bisa lah dapat inspirasi. Nah, penting. Alhamdulillah, nikmat. Nikmati hidup dengan rasa. Jadi hidup itu untuk dinikmati, bukan untuk dipikiri ya. Hidup dipikiri ya mumet ya. Semua dipikirin ya enggak. Santai slow, enggak usah pusing. Nikmati hidup sekarang saat ini di sini ya. Nanti kita nggak tahu masih hidup apa enggak. Ini ya, nikmati hidup sekarang saat ini di sini. Oh, nanti kita nggak tahu. Enak Pak. Nanti cuma tebak-tebakan. Dah ngopi, udah ngerokok, udah santai aja. Ngopi silakan ngopi, ngerokok. Saya tak ngaji, didengarkan boleh, nggak didengarkan juga boleh ya. Yang dengarkan juga bagus, yang nggak mendengarkan juga bagus. Jadi nggak usah ngaji pengen didengerin orang, nggak usah. Yang dengerin bagus, yang nggak dengerin bagus. Dengerin boleh, nggak dengerin boleh ya. Kalau nggak enak didengerin ya silakan kupingnya disumpel pakai keset sambil mainan HP. Wong kuping-kupingnya dewe nah gitu ya, enak ya. Ayem, nggak ada tekanan ya kan, nggak ada beban, merdeka. Nah, itu. Ayo kita merdekakan diri kita, merdekakan jiwa kita. Dibangun dulu jiwanya baru raganya. Ini bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
untuk Indonesia Raya. Oh, lagu Indonesia Raya apalah. Kalau Indonesia pengen jaya raya ya, yang dibangun jiwanya dulu baru badannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ya kan? Untuk Indonesia Raya. Kembali ke halaman 122, baris ketiga dari atas. Qala musanifu hadzal kitabi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak diulang berapa kali kan? Enggak lancar kebangetannya kan. Udah diulang lagi, 3 kali diulang. Qala musanifu hadzal kitabi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqihu Abu Abdullah ibnu Abbasin Sarihul Hikami rahimahullahu ta'ala inda dzikrihi li hisbil asbu'i fi ba'di risailihi huwa minal bida'il hasanati wa yata'akkadu tamassuku bihi fi misli hadhil asminatil lati da'ufat biha sa'airuddini intaha kalamuhu bi maknahu wal amru kama dzakarahu rahimahullah. Ya, kita simak. Qala al-faqihu Abu Abdullah ibnu Abbas, telah berkata Syekh Al-Faqih. Al-Faqih itu orang yang paham ya Pak, cari pikir. Abu Abdullah, namanya Abdullah bin Abbas. Abu Abdullah bin Abbas. Jadi telah berkata Syekh Al-Faqih Abu Abdullah bin Abbas Sarihul Hikami. Ya, beliau adalah ulama yang menyusun kitab Syarah Al-Hikam. Jadi ada kitab Syarah Al-Hikam, itu disusun oleh Al-Faqih Abu Abdullah ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Indan dzikrihi li hisbil asbu'i, ketika ia menyebutkan atau menuturkan untuk Hisbil usbu, ya, Hisbil usbu fi ba'di risailihi, di sebagian risalahnya. Huwa Hisbul usbu itu minal bidail hasanati, termasuk bid'ah hasanah. Wa yata'akkadu tamassuku bihi, dan menjadi penting berpegang kepadanya. Fi misli hadhil azminati, jadi pada misal zaman sekarang ini, allati dha'ufat biha, yang sudah lemah padanya, sa'airuddini, berbagai syiar agama, intaha, selesai ya sudah. Kalamuhu, pembicaraan Al-Faqih, bimaknahu, dengan maknanya, wal amru, dan perkara itu kama dzakarahu rahimahullah, seperti yang disebutkannya rahimahullah. Maksudnya begini, Syekh Al-Faqih Abu Abdullah bin Abbas, beliau adalah yang memberikan syarah kitab Hikam. Jadi Al-Hikam itu ada matan, ada syarah. Syarah itu penjabaran, uraian. Kalau matan itu kaidah, ya, ringkasan. Nanti dijabarkan itu. Itu syarah atau penjabaran. Beliau yang menyusun kitab Syarah Hikam, tapi yang menyusun kitab Al-Hikam itu kan Ibnu Athaillah As-Sakandari, disarahkan oleh Abu Abdullah bin Abbas rahimahullah, dijelaskan, dijabarkan, beliau yang menyusun. Nah, tentang apa? Iza dzikrihi li hisbil asbu'i, ketika beliau menyebutkan tentang hizib usbu. Udah tahu hizib usbu belum? Belum. Lah kemarin ngaji gimana? Kayaknya malam Kamis yang lalu kita membahas tentang hizib usbu, atau disebut juga Hizbul Mubarak. Lihat deh di
di dokumen itu videonya masih ada. Belum lama. Ada hizib namanya hizib mubarak, yang disebut juga hizib al-usbu. Hizib itu satu bentuk amalan yang diwiridkan terus menerus. Usbu itu mingguan, 7 hari. Amalan yang dilakukan terus menerus selama 1 minggu. Ini disebut hizib usbu. Hizib seminggu, mingguan, 7 hari. Yang kemarin dijelaskan dimulai dari malam Jumat, kemudian berakhir pada malam Kamis. Betul? Kok belum katanya? Wah, ini ngaji nih, belum lama. Saya aja masih ingat itu. Diingat-ingat Pak, karena ini ngaji kan bersambung. Makanya saya bilang kalau ngaji pakai kitab gini, kok bolos sekali aja, mending nggak nyambung, terputus soalnya. Untung saya ulang-ulang. Kalau saya suka saya ulang-ulang, terangannya supaya nyambung. Jadi satu sama lain dong, ngajinya bareng kok salah paham, kan nggak pantas. Kan ngajinya sama, Qurannya sama. Hadisnya yang dibacakan sama, kitabnya sama. Mosok bisa sama, satu jamaah salah paham. Ya karena tadinya gitu. Ada yang nyambung, ada yang terputus gitu. Jadi tahu ya, hizbul usbu namanya. Hizib mingguan kalau bahasa kita. Amalan mingguan, dilakukan terus selama seminggu. Nah, kemarin dijelaskan hizbul usbu itu adalah usaha untuk mengkhotamkan Al-Quran terus menerus. Cuman diamalkannya dalam waktu satu minggu. Mulai malam Jumat, khotam malam Kamis. Nah, besok ulang lagi malam Jumat, khotam malam Kamis. Terus itu namanya hizib. Dan itu disebut juga hizbul mubarak. Hizib yang penuh barokah, dan amalannya adalah mengkhotamkan Al-Quran. Paham ya? Oke. Ya bisa dilakukan sendiri-sendiri, bisa dilakukan di masjid ya. Yang umumnya dilakukan Sayyidina Utsman itu kan maghrib sampai isya. Ya, yang dilakukan habis maghrib sampai isya. Kemudian juga dilakukan pada sholat subuh, kan gitu pengamalannya. Yang mengikuti sahabat Nabi namanya Sayyidina Utsman yang suka ngamalkan itu. Udah bisa dipahami ya, itu namanya hizbul usbu fi badi risalatihi. Ya, di dalam sebagian risalahnya dia mengatakan huwa itu dia, hizib usbu itu, amalan hizib usbu itu ya, minal bidail hasanati, itu bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Bid'ah yang bagus. Jadi perkara yang memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi sahabat melakukan kan. Tapi kan bagus. Gitu ya. Bagus. Ngutamin Quran, baca Quran masa salah sih? Masa baca Quran jelek gitu. Ya kan? Habis maghrib sampai isya baca Quran, habis subuh baca Quran masa jelek. Ya kan? Walaupun bid'ah tapi bid'ah hasanah. Amaliyah yang bagus walaupun Rasulullah nggak pernah melakukannya. Kan gitu. Oke ya. Wa yata'akkadu tamasuku bihi fi misli hadhil azminati. Dan walaupun itu bid'ah hasanah, itu bisa menjadi menjadi sangat penting mengamalkan itu. Walaupun bid'ah dinyatakan bid'ah hasanah, menjadi amalan yang sangat penting. Bahkan at-tamasuku bihi, bahkan berpegang kepadanya, melakukan terus itu. Menjadi sesuatu yang penting. Fi misli hadzil azminati, terutama pada zaman sekarang ini, penting amalan itu. Di zaman sekarang ini. Kenapa penting? Allati daufat fiha.
Dimana pada zaman ini, zaman yang sudah lemah padanya sairuddini, berbagai syiar agama. Syiar agama sekarang sudah lemah, Pak. Coba besok buktikan tuh, syair dan syiar besok banyak enggak jumlahnya yang datang. Mau enggak orang kita ajak sholawatan? Mau enggak kita ajak siarkan agama di lingkungan kita? Kebanyakan yang mau apa kebanyakan yang tidak mau? Ini menandakan sudah mulai melemah di zaman sekarang ini. Syiar agama itu melemah. Bahkan sekarang orang berani-berani menyalahkan ulama, menghujat ulama, mencaci maki ulama, banyak. Preman aja berani nasihatin kiai, ayo Pak sekarang. Ini kan dulu boro-boro takut orang. Sekarang preman berani nasihatin kiai yang sudah disebut abuya dan lain sebagainya. Itu berani. Ini tanda-tandakan ada kelemahan. Ini dan sikap-sikap ini yang harus ditafakuri. Kemudian apa sih sebelumnya harus kita lakukan bagi orang-orang yang sudah mengerti agama. Terutama yang sudah mengerti agama. Kalau yang nggak ngerti memang tidak ngerti gitu. Harusnya lebih giat untuk melakukan syiar, tunjukkan bahwa Islam itu baik dan benar gitu. Bukan cuma itu. Kalau masyarakat kenyataannya melihat yang ada hanya pada ribut. Lah syiar apa yang akan terjadi? Nggak ada ribut membuat kekuatan itu tidak ada. Kalau pengen kuat ya harus bersatu, guyub, rukun gitu loh. Ayo kita sama-sama melaksanakan tugas syiar dakwah ini dengan berbagai kapasitasnya masing-masing. Ayo yang ilmunya tinggi dengan ilmu ketinggiannya, sentuh orang-orang para intelektual yang punya kedudukan yang tinggi, ya kan? Nah, jadi ustadz-ustadz yang di kampung yang ngerti agama, bimbing ini masyarakat yang di kampung yang belum ngerti, ajak-ajak. Gini betul. Ini lemah, makanya menjadi sangat penting mengamalkan hijab usbu seminggu full kan, malam Jumat sampai malam Kamis. Kalau di masjid itu maghrib sampai isya terus melakukan itu. Keren betul. Syiarnya hidup apa tidak? Hidup. Tapi kita tetap bersyukur, alhamdulillah ya. Di kita kan dari asar tetap ada rame terus sampai malam ada lah. Cuman kalau habis subuh memang belum, karena di sini mayoritas bangsawan. Kalau diajak kuliah subuh mesti turu. Yang gitu betul. Oh iya sebetulnya. Tapi alhamdulillah masih ada yang mau habis subuh buka Quran walaupun sendirian. Alhamdulillah. Oh, iku nek ora dipilih karo Gusti Allah ora iso abot, Pak. Ustaze ora kuat, Pak. Ini lumayan subuh adzan dhewe rampung subuh tadarusan dhewe warang-arang. Apa ustaze ora ngerti yo ngerti ustaze malah selimute dikuandeli. Tak simak Pak apa piye ngono ya ora. Ya, aku ngrumangsa iku ya wis ora ngetok ngono wae. Ya kan. Paham ya? Nah, ini maksudnya begitu. Nah, ini namanya tafakur. Ayolah. Kalau memang kita peduli, memang kondisi zaman ini udah kayak gini. Ya, malah ono nyanyiane barang nenek syair dan syiar tuh. Kaya-kaya wis tiba mangsane agama Islam mungkari arane, ngono kan? Langgar masjid mungkari bangunane, Al-Qur'an mungkari tulisane, ngono kan? Allahumma sholli wa sallim ala, kan ada itu. Sayyidina wa maulana Muhammadin atama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Diterusno, pemimpin wis padha ilang adile, wong sugih wis padha ilang lomane, fakir miskin wis padha ilang sabare, akeh wanita padha ketok ujele. Aja ketok bokonge. Ngene iki kudune sing siiran ngene iki kaya Mas Slamet, ya kan? Kaya
Andri, Kang Yoto, Kang Kalimi, soalnya enak, Pak Sarjono, apa, soalnya tuh, balik itu lali ngono barang, sing nom-nom ya, sing tenanan ya, ojo plengah-plengetok, sing tenanan yang muda-muda lho ojo, sok kudune isin karo sing tuwa, sing tuwa ya semangat, sing nom, ayo yang muda maju. Yang tua nggak usah takut disaingin sama yang muda. Yang tua memberikan support. Nggak perlu sing suarane enak selawatan subuh lho kae tukok ne rokok bar subuhan nek ngerokok. Dene nek ora ngerokok ya ora usah tukokne mbako wae. Nggih, ayolah. Ayo siar. Makanya alhamdulillah ya kita alhamdulillah baru 2 putaran ya. Kita adakan syair dan siar baru 2 putaran, Pak. Kemarin alhamdulillah ya, dengan izin Allah udah harus siar keluar. Loh, antar kelurahan walaupun ya antar kelurahan ya nanti antar negara siapa tahu. Ya awalnya antar kelurahan sih ya. Oh iya. Oh, antar kelurahan matanya wabang sampai sepet sampai ngelentrung ngono wae. Wah, bayangan ditambah apa no mangkate bar subuh tanggapan opo. Oh, kok gelem lho sing ditanggap lho. Ndilah ngono gak manajer Andri ora ono. Tanggapan habis subuh lho, tanggapane jam 11 ya. Oh, baru subuh, tapi nggak apa-apa, ya kan? Dengan hati tulus, ridho, ya kan? Namanya juga siar. Siar itu begitu perjuangan. Berjuang itu dituntut untuk capek, lelah, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran. Gini betul Pak, korban waktu. Bahkan kadang-kadang korban harta bangsa, bahkan jiwa dan raga. Itu namanya perjuangan. Mau mikirin bati Pak. Wah. Tapi di dalam Islam perjuangan tidak ada istilah rugi. Nah asal nawaitunya Islam. Cuman kalau mulai melenceng kepentingan lain, ini yang merugikan diri sendiri. Ntar jadi kesana macam-macam. Jual agama lah, jual ayat lah, jual apa itu kan ada kesan begitu kan karena apa? Ya karena sikap. Nah, mulailah ayo kita siar ini. Makanya yang paling enak itu memang itu Pak. Paling mudah menurut saya dan nggak ada jeleknya Blas. Ya, Hizbul Usbu, Hizib Usbu, Hizbul Mubarak. Itu 1 minggu itu malam Jumat sampai malam Kamis. Nah kita kan, iya kan 7 hari Pak. Ya? Maksudnya? 7 hari itu khotam. Makanya kan bisa dibagi Pak. 30 juz dibagi 7 misalnya. Ya kan 30 juz dibagi 7 itu paling 4 juz setengah lah paling banyak. 4 juz kalau kali 7 kan udah 28 juz. Ya kan Pak? Nah 1 hari itu 4 juz setengah. Seminggu khotam. Besok mulai malam Jumat lagi. Keren Pak. Nah kalau nguber maghrib isya berat bisa aja kan? Nanti ditambah pada subuh. Wah keren Pak, maghrib isya subuh kok. Masjid makmur wajos. Ya betul. Maghrib isya subuh. Zuhur asar orang makaryo lah, yang tani yo macul lah ya, yang punya kantor yo ngantor nih awan lah. Nah ini kan maghrib isya subuh 7 hari. Tapi kita kan hizib banyak Pak. Hizib yang sudah kita amalkan 1 udah ada Dzikrul Kamilah. Dzikrul Kamilah itu sudah ada sholawat nariyah sama Asmaul Husna ditambah ratib kan, tahlil kan, ditambah maulid kan. Rawi maulid udah banyak itu Pak. Kan kita malam Selasa Kliwon, tapi hizibnya hizib selapanan gitu kan. Kan setiap 35 hari. Terus nanti Senin Legi kan ada lagi istighosah. Rutin kita lakukan setiap 8 hari. Terus ada lagi manakib. Kitabnya An-Nurul Burhani kan setiap malam Jumat Kliwon kan berarti selapanan. Kita udah banyak hizib.
Gitu. Tapi kalau maghrib bisa mau begitu. Kita maghrib ada anak ngaji itu pasti sampai jam 8 kan, sampai isya. Habis asar ada anak ngaji sampai menjelang maghrib. Kita sih udah alhamdulillah Pak. Dengan izin Allah ya, dengan Allah kasihlah kemudahan itu dan kita ada. Karena kita bicara karena kita ada, cuman kita nggak ngejar khotam kan gitu. Tapi kan Al-Quran juga. Tapi kalau mau jadikan hizib, itu namanya hizib al-usbu. Jadi mengamalkan membaca Al-Quran sampai khatam selama 1 minggu dilakukan terus menerus. Namanya hizib. Ya kayak wiritan subhanallah, alhamdulillah kan itu terus kan. Ya sama, itu juga bisa disebut hizib. Ya paham ya? Ya udah. Nah ini buat hikmahnya buat kita. Oh itu apik mau diamalno tenan di zaman sekarang ini kan dalam kondisi siar agama melemah. Nah, yang rame di HP. Nah, itu pun isinya ngono kae. Jadi ya, tambah makin lemah. Udah ya. Kita lanjutkan. Intaha ya. Nah, itu kalamnya yang dikatakan oleh Al-Faqih Abu Abdullah bin Abbas Syarihul Hikam rahimahullah ya, yang mensarai kitab Hikam gitu. Ya itulah kalamnya ya kan, yang sudah ya maknanya seperti itu dan urusannya perkara udah disebutkan semuanya. Nah dihukumi sebagai bid'ah hasanah. Walaki yang bagi lil mudawami ala hadzal kisbil mubaraki. Akan tetapi gitu ya, yang bagi semestinya yang bagi itu lil mudawami, bagi orang yang mengerjakan terus menerus alal kisbil mubaraki ya, kepada hijib yang diberkahkan ini, hijib yang penuh berkah ini, bagi orang yang terus menerus melakukan hijib yang penuh berkah ini, ala yakfula, bahwa ia tidak boleh lalai, nggak boleh melupakan apa an adab ini, tentang dua adab. Dua adab itu toto kromo ya Pak ya, adab ya, adab apa qad akfalahuma, di mana kedua adab itu telah dilalaikan, adab-adabnya itu dilalaikan kasirun oleh orang banyak, minal muwajibina, dari orang-orang yang membiasakan alaihi kepada hizbul usbu itu. Jadi adabnya ada dua, jangan sampai dilalaikan. Apa? Ahaduhuma, salah satunya ala yaktasiru, ialah bahwa ia tidak boleh meringkaskan min tilawatil Qur'ani, dari membaca Al-Qur'an. Baca Qur'annya udah diringkas. Ben cepet ya. Terus ya kan? Kalau sendiri masih terkontrol ya, kalau sendiri ya. Kalau sendirian kan kita baca sendiri, kita tandain sendiri sampai mana. Kalau berjamaah Pak, yang ngantuk itu, jelas-jelasnya ngantuk, melok katam apa? Orang moco dari keturunan itu, ya melok katam mau. Iya kan? Ada nggak yang begitu? Ada ngebetnya, nggak boleh meringkas, harus full. Jangan sampai ada yang nggak kebaca, jangan kepotong. Min tilawatil Qur'ani ala qiraatin, ya, kepada membaca. Hadzal hizib ini nggak boleh belakang. Ya, dan jangan hanya membaca hizib tok. Itu ngono belang-belang itu ngamalnya cuma hizib usbu tok, wis gak gelem ngamal yang lain. Ya, jangan hanya memutuskan itu tok juga jangan. Ya, tetap melakukan hal-hal yang lain, dikir-dikir yang lain. Nah, kita alhamdulillah lah masih terjaga. Fa inahu fil aksari yaqra'u fi jama'atin. Karena sesungguhnya pada kebanyakannya yaqra'u fi jama'atin, ia membaca Al-Qur'an itu dalam berjamaah. Kita juga berjamaah. Cuman kita nggak pakai target usbu. Mau sampai kapan kayak, yang penting sampai khotam. Dan kita kan semaan, udah pasti terkontrol sampai mana sekarang ditandain kan. Insya Allah itu terjaga, nggak bakal ada yang
kepotong ya kan, karena disimak orang banyak. Cuman tidak termasuk hizbul usbu. Karena itu pirang-pirang wulan ora katam-katam. Adalah kalian dulu orang katam ya. Tapi sama, nanti diulang lagi. Tetap adilahnya itu lebih terjaga. Tapi kalau plek berjamaah kepotong kadang Pak. Itu kepotong. Wakot yuksiruna, dan kadang-kadang para jamaah itu membaca banyak. Ada yang baca banyak. Fayakunu nasibuhu, maka jadi bagian alladzi yaqra'uhu minhu, yang ia bacanya dari Al-Qur'an itu. Syai'an adalah perkara, yasiron yang sedikit itu. Yang harusnya baca banyak jadi bacanya sedikit. Itu kalau diringkas kan banyak, kalau berjamaah kebanyakan ya ada yang ngantuk, ada yang ini, ada yang kelewat, ada yang gitu. Nah itu adab yang pertama, jangan sampai ada lah yang kepotong gitu. Kalau ya namanya khotam 30 juz ya 30 juz ya. Itu insya Allah yang kita semaan insya Allah lah. Kalau Allah kasih kemudahan, keringanan itu bisa sampai selesai ya betul-betul khotam 30 juz. Karena dibacanya satu persatu dan disimak. Gitu, alhamdulillah. Nah, adab yang kedua, jangan meringkas. Minal adab ini dari kedua adab itu, Allah yaf'ala kama yaf'alu ba'dul ghafilin, ialah bahwa ia tidak boleh mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh sebagian orang-orang yang lalai, orang yang goflah. Jadi kita membaca Qur'annya jangan goflah, harus benar-benar kita membaca. Ada yang goflah itu ya disambi apa. Itu ya sambil ngobrol, sambil mainan HP, itu kan goplah namanya, nggak fokus ya. Bahwa anak ba'dohum, yaitu bahwasannya sebagian mereka yan asu juga ada yang suka ngantuk, sebagian kan ada yang ngantuk ya, makanya sebelum itu ngopi dulu dah. Siap-siap lah, saya mau ngopi ya, ngopi rojo pahit aja. Kenapa? Aku mau khotaman, mau ngamalin hizib gitu. Kalau perlu aku tak suruh dulu sebentar ya, 1 jam, 2 jam, sebentar malam mau bangun biar bisa khotaman misalnya. Boleh ancang-ancang itu, jangan sampai ngantuk. Fi khalil qiraati ya, pada waktu membacanya. Mau karo ngantuk ya. Saya ujung, saya ketemu neng ini, padahal rame-rame ya, nggak ketara ya Pak. Kata layas uro, sehingga ia tidak sadar sama bacaannya, nggak menyadari apa yang dia baca itu bil makru'i ya, kepada apa yang dia baca, alladzi yaduru alaihi, yang muter kepadanya atau gilirannya. Kan kalau giliran itu anjing ngantuk ya kan, dia bingung mau baca yang mana, ini mau nyimak. Ayo sak mangap-mangap ya wong kalau liyane yo enggak merhatiin. Wong jamaah. Kata yukiduhu lahu, sampai orang-orang membangunkan kepadanya. Wih, duluan moco kaget ya kan. Ya memang begitu, kenyataannya memang begitu, Pak. Ya, kalau enggak mungkin dibahas dalam sebuah kitab, menjadi suatu pembahasan. Nah, ini sebagai peringatan. Wabaduhum, ya. Dan sebagian mereka yakhudu fil hadis ya, ada yang mengambil dalam mengobrol, bercakap-cakap ya, wal kalamin, berbicara. Malah ada sebagian yang kalau lagi itu sini malah lagi ngobrol aja. Ada nggak yang itu Pak? Lagi khotaman, yang lain lagi baca, di sini malah ngobrol-ngobrol ya. Fima layak nih, tentang hal-hal yang nggak perlu, ngobrol-ngobrol tentang hal yang tidak perlu. Orang lagi khotaman malah ngobrol yang nggak perlu, nggak fokus gitu. Masohibil qoribi, biasanya bersama temannya yang dekat, biasanya teman yang dekat aja ngobrol. Udah ya, itu sering gitu orang lain ini ngobrol ya. Kadang-kadang ya katanya sih tadarusan gitu ya. Untungnya tadarus di depan pengimaman. Nenggene ngopi, rokokan, karo ngobrol. Ini kan ada ya Pak. Ya. Banyak yang ngobrolnya ngalor itu nggak jelas itu. Ada orang yang goflah namanya.
ya minhu hatta yatiyahul makri'u, sehingga datang kepadanya giliran membaca. Wahada mimala yang bagi, ya, dan inilah diantara yang tidak pantas, yaitu diantaranya yang nggak pantas dilakukan oleh orang-orang yang sedang mengadakan jemaah atau mengamalkan hizib. Nggak pantas ngamalin hizib kok gitu ya. Bahwa makruhun, bahkan dihukumi makruh. Makruh itu perkara yang dibenci oleh Allah, walaupun tidak diharamkan, tapi Allah nggak suka. Wa mustakbahun, bahkan dan dianggap jelek. Dianggap jelek. Siyama, terutama idza kana dzalika fil masajid, terutama apabila hal itu dilakukannya di masjid nggak pantas. Ini ada Pak. Wal kalamu fiha, dan ngobrol-ngobrol di dalam masjid. Bigoiri dzikrillahi wa tilawati kitabihi. Di masjid ngobrol-ngobrol selain daripada zikrullah dan membaca kitab Al-Quran. Di masjid itu mengingat Allah, mentafakuri ayat Allah, membaca kitab Al-Quran, ngobrol ngalor ngidul. Urusan bisnis tanah barang diomong di masjid. Jual beli motor di masjid. Mobil ini masjid ini. Ya orang sing larang Pak, tapi yang kurang berkah. Nggak pantas saja Pak, nggak pantas. Katanya rumah Allah gitu. Bahkan sadidul karohati adalah sangat makruh ngobrol-ngobrol di masjid itu. Kan orang berangkat dari rumah mau ke masjid itu nawaitunya apa sih? Ingin berjumpa Allah, ingin menghadap Allah. Wis mlebu rumahnya Allah kok malah ngobrol yang enggak. Kadang-kadang enggak habis pikir itu. Biasanya malah yang tokoh-tokoh yang duduk di depan. Itu kan banyak kan yang di depan malahan. Harusnya yang di depan itu malah nyontoin. Yang khusus duduk tahiyatul masjid sudah niat. Nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat untuk beriktikaf di dalam masjid ini selama saya dalam di masjid karena Allah. Tak iktikaf, diem. Yang ada hanya zikrullah. Nek sempat ya maca Quran, bu surat Yasin, bu apa baca daripada ngobrol. Kan niatnya dari rumah sudah bersuci, sudah apa. Berwudu kan punya sekedar menghilangkan hadas kecil, tetapi juga ada lebih mempunyai makna yang mendalam adalah melepas segala kemelekatan. Kemelekatan apa? Yang melekat dalam pikiran dan hati kita yang membuat kita sholat nggak bisa ngadep. Paham Mbak? Kan udah diniati dari rumah mau ngadep Allah. Gitu. Udahlah duduk tekan enak zikir terus juga yang rapi. Gitu. Kan malah ngobrol-ngobrol yang nggak perlu bercanda dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian sangat makruh hukumnya. Sadidul karohati. Itu sangat makruh. Waqat waroda al kalamu fil masjidi yakul hasanati kama takulun narul khatob. Nah, dan sungguh telah datang warid ya, kabar tentang hadis ya, tentang sabda Nabi. Al kalamu fil masjidi, bercakap-cakap di dalam masjid itu yakulul hasanati, dapat memakan atau menghancurkan amal-amal kebaikan, kama takulun narul khatoba, seperti memakannya api kepada kayu bakar, kebakar amal kebaikannya. Belum lagi nanti kalau udah ujung-ujungnya nanti wah udah semua diomongin. Pertama sama temen kerja, pertama sama orang, udah lama-lama teman kerja habis diomongin semua, lama-lama anaknya sendiri diomongin, anaknya istrinya diomongin, dan lama-lama mertua diomongin, ya gitu. Akhirnya kan jadi hilang semua amal kebaikan. Itu kama takulun narul khatob. Wa nabahna, nah dan kami mengingatkan, katanya di sini. Dan misalnya mengatakan kami mengingatkan ala hazainil adabaini, tentang dua adab-adaban ini diingatkan ya.
Li'ana karena sepenuhnya bahwasanya ro'aina kami telah melihat. Jadi memberi nasihat ini. Kenapa beliau mengingatkan? Karena beliau pernah melihat sendiri gitu. Li'anna ro'aina karena bahwasanya kami telah melihat kasiron kebanyakan orang min qurra'i dari para pembaca hadal kisbi ya hijib ini hijib usbu yang berjamaah itu yakfuluna anhuma mereka lupa dari kedua adab ini. Adab-adabnya udah dilanggar dua adab itu. Waladhi yukra'u alaihi dan orang yang dibacakan kitab Allah, kitab Allah kepadanya wahwa yan asu sedang ia malah mengantuk. Au yalgu atau sia-sia membicarakan hal yang sia-sia bukannya nyimak bacaan. Haluhu ya keadaannya adalah keadaan yang sia-sia. Muskilun adalah orang yang sangat sulit itu. Orang susah. Wa amruhu muktorun dan perkaranya dikhawatirkan. Ini orang dikhawatirkan kalau ada orang lagi ada bacaan Quran malah dia melakukan hal-hal yang sia-sia. Malah nggak nyimak, malah nggak apa ngobrol sendiri itu dikhawatirkan kondisinya itu ini orang apa ini gitu. Li'anahu karena bahwasanya yasiru kal muridi jadilah ia seperti orang yang berpaling seperti orang yang berpaling an kitabillahi ta'ala dari kitab Allah Ta'ala kayak orang yang nggak memperdulikan kitab itu wong ada kok malah ngobrol sendiri. Makanya kalau ada orang baca Quran kita nggak boleh ngomong sebetulnya. Di Quran sendiri dinyatakan wa iza quri al-Qur'ana fastami'u lahu wa angsitu la'alakum turhamun. Wa iza quri al-Qur'an dan apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu maka dengarkanlah bacaan Al-Qur'an itu. Wa ansitu perhatikanlah. Syukur-syukur kita paham maknanya itu. Ngeresep dalam hati. Fastami'u wa angsitu perhatikan. Tujuannya apa? La'alakum turhamun supaya kalian mendapat cucuran rahmat walaupun tidak baca. Makanya biasanya para MC baiklah mari kita dengarkan lantunan pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Sogimin waktu dan tempat kami persilahkan. Begitu udah Shadaqallahul Azim langsung dilakukan. Demikian telah sama-sama kita simak dan kita perhatikan sama pembacaan ayat Al-Quran dibacakan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Sogimin. Semoga bagi yang membaca dan bagi yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di Quran perintahnya. Paham nggih? Oke. Wa amruhu mutarun dikhawatirkan. Nah, digambarkan dia kayak orang yang berpaling dari kitabnya. Kitab yang diimani kok malah katanya iman kepada kitab-kitab Allah. Tapi ada kitab Allah dibacakan malah berpaling. Ya ini mengkhawatirkan. Model apa imannya? Betul enggak? Imannya dikhawatirkan. Bahkan walahi anhu. Dan orang yang lalai dari kitab Allah itu. Lalai dari kitab Allah. Kemudian diwanti-wanti fal yahzar maka hendaklah engkau waspadalah mayyatakillah orang yang bertakwa kepada Allah waspadalah wa yu'azzimu hurumatihi dan mengagungkan hal-hal yang dihormati oleh Allah min dalika dari perbuatan demikian itu. Jadi waspada dari hal itu. Ya, ayo syiar dijalankan, ya kan? Ketika bacaan Al-Quran kita simak, kita jangan abaikan ayat-ayat suci Al-Quran, kita kaji, kita tafakuri, kita pahami, terus kita mohon pada Allah diberikan taufik hidayah, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kira-kira begitu. Masih ada waktu 5 menit, barangkali ada yang mau ditanyakan. 5 menit, 10 menit, nggak apa-apa, nyantai. Silahkan sambil ngopi atau ada yang mau ditanggapi? Ada, Pak? Monggo. Ada Pak yang mau tanyakan?
Cekap saya mengingatkan, insya Allah nanti Jumat malam Sabtu kita acara tetap, yaitu acara bulanan syair dan syiar wisata rohani Wali Songo sholawatan. Ya kita ajak saudara lah, ajak keluarga nggak apa-apa, ajak tetangga, ajak teman, ajak semua diajak, nggak apa-apa. Ya karena emang ini pengajian umum ya, umum santai ya Pak, umum. Nah, di samping kita menjadi media syiar dakwah Islam di lingkungan kita ya, semoga bisa menjadi penghibur bagi masyarakat yang murah meriah dan berkah, itu tujuannya gitu ya, daripada keluyuran kemana-mana. Nanti malam Sabtu bagi tim yang ikut meramaikan ya nanti tolong dikoordinasikan, karena kan harus kolaborasi ya Pak, kolaborasi bapak-bapak dan ibu-ibu nanti gabung. Insya Allah tamunya kita belum bisa prediksi karena kan masih nanti ya, nanti. Tapi ini aja udah banyak kalau datang semua sih sebetulnya. Ini juga datang semua udah banyaknya. Nanti diajak-ajak semua. Udah jangan malu lah ngajak kebaikan. Ya nggak usah malu, nggak usah sungkan, nggak usah bosen. Udah ajak-ajak. Gelem ya apa, ora gelem ya. Ya apa, yang penting kita sudah mengajak dan mengingatkan. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muksinin, dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masyayikhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim, amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu